Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedikit cerita sebelum podcast ini dimulai. Jadi ada sedikit cerita bahwa sebulan yang lalu anak-anak dari tim YouTube Arjuna itu punya sedikit konsepnya yaitu membawa sebuah podcast yang dibintangi oleh atau dibintang tamu oleh pemain-pemain voli Tarkam di wilayah Subang dan juga di luar Subang. Gitu. Makanya demi produktivitas ataupun kreativitas yang tinggi, saya mendukung. Makanya terjadilah satu pergerakan ataupun sebuah podcast yang pada malam hari ini itu podcast yang perdana ya, Mel ya, podcast yang perdana. Dan podcast perdana sengaja kita undang satu bintang tamu atau dua bintang tamu ini yang udah nggak asing lagi di dunia perpolian, khusus dari Tarkam Subang, yaitu saudara Yuda dan Arul. Nah, ini masih cabe-cabean nih, pemain Tarkam muda, masih muda banget. Nanti kita ngobrol-ngobrol sedikit banyaknya tentang pengalaman, terus suka duka dan hal apapun yang terjadi selama mereka menggeluti dunia ataupun profesi sebagai pemain voli. Gitu. Yuda dulu lah. Yuda sehat, Yud? Alhamdulillah. Tarkam aman? Aman. Arul aman? Tarkam? Barangan lainnya, barang-barang terus soal Tarkam. Berarti sekarang sengaja kalian dihadirkan di sini untuk ya kita ngobrol-ngobrol, lama nggak ketemu, keduanya silaturahmi, ketiga berbagi informasi untuk teman-teman semua yang lagi nonton. Khususnya mau nanya dulu soal Yuda. Oke, Yuda usia berapa, Yud? Usia 18 tahun. 18 tahun. Agak dekat sama Mama. Usia berapa? 18 tahun. 18 tahun. Berarti lahir tahun 2002. Bulan November. Tahun 2002 bulan November tuh. Berarti kalau nanti ulang tahun bisa kontak Yuda untuk kasih hadiah. Bulan November 2002. Berarti kisaran 18 tahunan, Yud. Masih capek-capean ya. Baru lahir tahun berapa, Lon? 2004. Berarti beda sama Yuda 2 tahun. Yuda kakak berarti ya? Iya. Kandung. Asli. Tapi beda itu ya. Bukannya beda. Kakak aja adik bukannya beda ya, kumaha ya. Tanggal lahir 23 November 2004. Berarti kisaran 16 tahun. Masih capek-capean lah. Mau nanya dulu ke Yuda sebagai seorang kakak. Yud, berarti dari keluarga anak keberapa? Anak ketiga. Anak ketiga. Ya. Yang pertama berarti ada kakak. Ada. Anak kakak. Siapa tuh namanya kakak? Yang pertama Gesit. Yang kedua Siapa? Gesit. Gesit. Cowok. Cowok semua. Usia berapa tuh si kakak? kurang tahu Udah tua? Lumayan. 89 umuran. Oh, berarti udah tua lah ya. 89 udah mau seumuran berarti 30 lebih. Berarti itu yang pertama. Semua anak berarti dari si bapak, dari keluarga itu 3 totalnya, cowok semua. Total 5. Total 5. Berarti yang pertama si A, itu si A Gesit. Ya. Yang kedua Yuda. Bukan, yang kedua ada satu lagi kakak. Ada satu lagi kakak. Iya. Siapa tuh? Rega. Cowok juga. Iya, cowok. Rega. Umur kira-kira? Umur Kurang tahu. Yang jelas cowok lagi. Yang ketiga? Yuda. Baru Yuda berarti dari 5 bersaudara, Yuda berarti nomor 3. Arul 4. Yang kelima? Cewek. Bungsu. Ya. Nama? Anggi. Usia 10-11an. 10-11 tahun. Berarti total 5 itu 4 cowok semua, 1 cewek. Masih 14 tahunan. Ya. Berarti jaraknya dekat sama Arul berarti ya, 2 tahun.
Arul 16, cewek si Ade, bungsu 14. 11. Oh, 11. 11, 10. 11 10. 10, 11. 10 11-an usia. Oke, Yud. Mau nanya ini soal poli. Yuda, kenapa sih harus poli, Yud? Coba jawab. Kenapa tuh harus poli? Kan Awal mulanya poli itu kenapa tuh? Yuda bisa senang ke poli. pas pertama lihat pemain-pemain ini kan di kampung ada turnamen. Di kampung ada turnamen. Ini awal mula Yuda senang poli. Iya. Tapi terjun ke poli pertama kali Yuda atau Arul? Bareng. Bareng, Iya. langsung bareng. Iya. Kebetulan memang kalian adik kakak selalu bareng mungkin gitu ya. Ngelihat poli, seneng, bareng langsung. Iya, bareng. Kan pertama mama sama ikutan poli. Mama juga, si mama juga poli, pemain poli Iya. dulunya. Iya. Pantesan berarti masih ada ikatan ataupun hobi yang sama dari orang tua mungkin gitu. Kan dari kakak semua ikutan poli semua itu. Kakak juga poli semua. Iya. Berarti keluarga poli, Yud. Iya, poli semua. Berarti keluarga poli. Dari orang tua juga poli semuanya, kakak orang tua poli semua gitu. Jadi nggak heran Yuda sama Arul juga poli gitu ya. Oke. Terus gimana tuh awal mula Yuda bisa senang poli? Bisa terjun ke poli dari pertama kali? Coba pengen tahu. Pertama pas lihat turnamen, terus bilang ke A yang pertama, pengen ikutan. Itu langsung latihan di Pusaka Negara. Pusaka Negara. Cipunagara. Pakarbang, Pusaka, Patimban. Oh, Makarban. Oh, senior tuh Makarban. Terus? Terus itu dapat 6 bulan, udah jauh. Oh. Nanti dari latihan pertama di Makarban Iya. selama 6 bulan. 6 bulan rehat dulu di rumah, Ya. latihan di rumah di kampung gitu Yud. Ya, kan cari-cari yang tepat gitu buat latihan. Latihannya. Ada teman gitu ngajak latihan di Kihang. Siapa tuh temennya bisa disebutin? Ya Sandi, Sandi. Ada si Sandi teman Yuda ngajak latihan lagi. adik iparnya Amir Ajis. Adik ipar Amir Ajis. Ya. Oh, oke. Lalu pindah ke Ya pindah di Kihang, di Kiang tuh di siapa? di Pak Umar Amir. Pak Umar Amir. Bapaknya Rapli. Rapli sama Adani. Adani. Lalu Lalu udah dapet berapa bulan? 2 tahun di situ. 2 tahun di sana latihan. Iya. Lama berarti. Lama lumayan. Teman-teman latihan siapa aja tuh? Waktu latihan di Kiang di Bapak Ya. Umar Amir. Pas bareng latihan pertama Dani, Cahyo gitu. Dani. Rombongan. Cahyo, terus Eki dan siapa? Eki, Ade, Ade, ya, Wahyu Samun gitu. Wahyu Samun, terus Udah segituan. segitu. Itu teman-teman seangkatan berarti, Iya. seangkatan seletingan waktu pertama latihan di Pak Umar Amir. Iya. Pak Umar Amir, oke. Terus selama latihan di sana Udah langsung terjun ke Tarkam. langsung terjun ke Tarkam. Iya. Langsung cari duit. Cari uang. Nah itu Yud, ketika Yuda katakan berguru di Bapak Umar Amir dan Makarban. Dan berarti terakhir latihan berarti di Pak Umar Amir. Iya. Terakhir itu. Nah itu maksudnya mau nanya untuk masalah latihan di Umar Amir sampai langsung bisa terjun ke Tarkam, itu kita dapat izin atau enggak sih dari seorang mentor atau guru tuh? Izin dulu. Iya izin. Gimana tuh izinnya tuh Yuda waktu itu? Ke pelatih. Pas pertamanya ke Arul sih, ini Oh, ke Arul. suruh cari uang sendiri gitu. Oh, Ya udah terjun langsung. terjun langsung Tarkam. Ya. Nah pertama kali terjun Tarkam itu di mana tuh? Pas pertama Tarkam di daerah, Ini kebun. ya pas di Gembor. Di Gembor. Itu pertama kali Tarkam. Pertama Pertama pas kali Tarkam. Udah bisa dapat duit tuh. belum. Belum. Ya belum. Dibayar berapa tuh pertama kali Tarkam ya? Pas pertama Tarkam dibayar 10.000. 10.000. Bensin doang. Bensin doang. Sama makan. 10.000 tapi nggak apa-apa ya. Iya, Yang penting kita cari pengalaman. Jangan dulu cari uang lah. Gitu. Jangan dulu lihat uangnya. Yang penting pengalaman dulu. Jadi pertama kali Tarkam itu dibayar 10.000. Iya, 10.000. Waktu pertama tahun berapa tuh? Tahun 2000
2018 2018 kemarin berarti tahun 3 tahun kemarin 3 tahun kemarin dibayar pertama kali tarkam itu 10.000. Kalau sekarang udah lumayan kali sekarang lumayan buat jajan. Oke, berarti pertama kali tarkam Yuda di Gembor, di Poli Gembor. Iya. Itu main sama siapa aja Yud? Pertama kali terjun tarkam otomatis kan kita gabung sama pemain lain kan. Siapa aja tuh? Ya, masih bareng sih sama Dani Cahyo. Oh, masih full tim? Iya. Dari Kihiang. Dani Cahyo masih bareng. Juara nggak? Kalah. Kalah? Kalah sama golongan siapa tuh dulu? Rombongan Dapat juara nggak? enggak. Dari penyisihan kalah? Kalah. Nah, dari penyisihan. Itu pengalaman pertama ikut tarkam langsung kalah berarti. Oh. Lalu setelah itu Yud, baca-baca lagi tarkam, berani main-main tarkam, panggilan itu banyak nggak setelah itu? Alhamdulillah banyak. Ada. Ya ada lah. Ada panggilan sampai sekarang mungkin ya. Ya. Oke, berarti Yuda dari pertama mungkin bisa simpulkan dari pertama senang voli itu karena memang dari keluarga juga senang voli. Iya. Ya kan, dari si mama, kakak semuanya senang voli. Akhirnya Yuda ikut voli juga, berlatih pertama kali ke Pakarbang. Lalu kedua berlatih lagi ke Umar Amir. Iya. Gabung sama Cahyo, Eki, Iya. yang sekarang juga masih tarkam. Masih. Dan setelah itu lepas tarkam perdana di Gembor sampai sekarang. Tarkam di Gembor sih masih bareng-bareng. Oh, masih bareng-bareng. Pas pertama tarkam di daerah Tonggo, Ya, tunggu. Cijambe. Cijambe. Oke, terus yang kedua Yun, suka dukanya tarkam kumaha tah? Kan pasti aya tah, suka dukanya pasti aya tarkam makan. Gitu tah. Coba pengen tahu suka dukanya tarkam itu kumaha sih? Suka anak heula lah, suka anak heula lah. Ya sukanya kan sambil main gitu, voli, jalan-jalan. Sambil jalan-jalan. Terus Ya dapat uang dapat gitu buat uang. jajan. Oke. Ya gitulah. Itu banyak lah sukanya Banyak. maksudnya. Jadi sukanya jalan-jalan karena tarkam itu kan ke daerah-daerah ya Yun. Iya. Subang itu kan luas ke A, ke B, ke C. Itu juga kita dapat uang, dikasih uang. Ketiganya mungkin hobi yang dibayar. Iya. Itu kan paling profesi paling mantap, hobi dibayar, Yun. Berolahraga dibayar duit gitu. Itu 10.000 di duitnya gitu kan. 10.000. Nah, sekarang duka na Yun. Ketika itu kan suka nanya dibayar, kita jalan-jalan kemana-mana, itu kan suka. Nah, duka na kumaha iya, duka na ya. Ketika selama tarkam pengalaman Yuda. Aduh kayak gitu panas-panasan. Panas-panasan, dukanya panas-panasan berarti. Terus ya kalau jauh harus dikejar gitu kalau Jauh, tarkam capek jauh. lagi perjalanan. Capek. Pernah tuh Yun dipanggil, udah jauh nih, kalah, terus gak dibayar, pernah gak tuh? Pernah Pernah, di mana tuh? di daerah Tunggu. Dari situ lah pokoknya. Arul juga udah ngamuk nih soal itu. Soal tarkam itu dibayar, toko. Kesal juga udah kesal. Itu kesal banget pasti Yun. ya, Oke, nanti ditanya soal Arul nih. Tapi pengen ke Yuda dulu. Kumaha tak? Ketika tarkam gak dibayar, ya kan pasti ada kan si bos-bos kayak gitu. Ketika kita kalah kan kita kan pasti performa nggak terus maksimal Yun. iya. Nggak bisa dipaksa maksimal. Kita juga manusia bukan robot. Pasti ada di saat performa drop, tim kita kalah, kita nggak bisa ngasih maksimal dan nggak dibayar tuh. Itu kan sedih itu loh. Sedih banget. Sedih pasti. Itu di daerah Tonggoh tuh. Di daerah Tonggo, daerah Sampai itu ceritanya gimana lu bisa nggak dibayar gitu? Padahal kan dipanggil pasti dibayar kan janjinya. iya. Nah, terus tiba-tiba nggak dibayar gimana tuh Yun? Ini gimana ya pas kalah gitu. Oh, main kalah Ya kalah sama tim Porda. tim Korda Subang. Iya. Terus Terus ya itu nanti gitu bilangnya. nanti ya terus Jadi bayar sampai dibayar sekarang. sampai sekarang ya. Tapi Yuda pernah
sounding ke si bos mungkin. Bos ini gimana? Gimana? Enggak. Pernah sih tapi ya gitu. Ya udahlah. Nanti. Udah biarin lah. Udah biarin lah. Diikhlasin aja lah. Ya ikhlasin. Oke, mungkin cukup untuk Yuda. Coba sekarang ke Ade. Ini Ade nih, adenya. Adenya Arul, Yuda. Oke, mic-nya ke Arulin. Sehat, Arul? Alhamdulillah. Aman? Aman. Aman. Oke, Arul. Arul ini kayaknya rada agak tegang nih Arul ya. Soalnya si Bebek nonton gitu. Keringet dingin nih soal yang ditanya gitu. Soal si Bebek si Garama. Bro, pertama banget soal poli, pertama banget Arul senang poli itu gimana Arul? Ya sama kayak Yuda. Sama kayak Yuda. Ya, lihat turnamen. Lihat turnamen, lihat pemain, Banyak yang nonton. rame lah gitu. Rame. Akhirnya Ya mau coba ikutan poli. latih, Ya, berlatih. ya. Jadi sama Yuda ikut latihan bareng kemana-mana bareng berarti. Bareng. Terus soal posisi setter Yud, masih bingung ya. Kalian kan ada kakak berlatih Ya. bareng. Iya. Kenapa posisi yang dipilih setter? Pas pertama Yuda setter, Arul yang ngemes. Oh, pertama berarti Iya. posisi setter itu Yuda. Ya. Kan Arul pendek. Oh, Arul. Yuda pendek. Arul pendek jadi toser. Oh. Yuda tinggi jadi Tapi ngemes. sekarang kan tinggian Arul daripada Yuda, daripada si AA. Tapi tetap profesi senang toser apa kumaha Iya. tuh? Pertama kali Arul milih posisi toster enggak open spec. Kenapa tuh? Senang kah toster apa kumaha? Ya disuruhnya toser. Sama siapa? Ini sama pelatihnya. Oh. Tapi sama AA gitu. sama kakak juga. Kakak kan yang mendukung ya, Iya. yang mendukung penuh Iya. soal perpolian ataupun kondisi kalian bermain segala macam apa diurus sama Iya. si AA. Iya. Mungkin bisa dibilang manajer mungkin ya si Iya. Ayah gitu. Berarti posisi toser itu keinginan Arul sendiri atau keinginan pelatih? Pas pertama keinginan pelatih, Pelatih. terus kesini ya enak sih. Jadi enak. Iya. Jadi senang sekarang Senang, iya, toser. senang. Andai kata Senang. dipilih atau misalkan dipanggil lagi tarkam ya, Rul, mana ya jadi open spec gitu, jadi tukang nyemes. Mau nggak Rul? Enggak. Kenapa Rul? Karena memang udah belajar toser. Iya. Berarti memang pilihan toser itu memang satu keinginan pelatih dari pertama Iya sama kakak. sama kakak juga. Kakak ngomongnya gimana tuh ke Arul? Rul toser aja. Udah jadi toser aja. Kenapa? Arul protes nggak? Kenapa toser? Enggak. Enggak. Oke. Ya udah. Kan kakak-kakak semuanya toser. Oh semua kakak toser. Iya. Mama, kakak, toser semua. Kan Mama- Yuda juga sama toser Arul berdua pasti kan Oh. apa kabar. Berarti si kakak keluarga juga toser. Mungkin namanya orang tua kan lebih mengerti kemampuan Iya. anak-anaknya ataupun adik-adiknya kan. Mereka lebih mengerti pasti namanya orang tua. Mungkin melihat Arul bakatnya memang di setter atau toser mungkin begitu. Oke, Rul. Berarti soal Tarkama kemana-mana sama Yuda sama si A bareng ya? Bareng terus. Bareng terus kemana pun. Kalau dipisah mau tuh, Rul? Enggak. Kenapa tuh? Dipisah nggak mau? Nggak ada gua maksudnya. Iya, soal jimat gitu Pak Kumaya. Kan udah perjanjian sama mama AA gitu. Oh. Kalau Tarkam nggak boleh dipisah. Nggak boleh. Iya, enggak boleh. Dan misalkan besok nih, ini besok ada si bos yang manggil misalkan Arul, Iya. butuhnya Arul doang. Pernah nggak kejadian kayak gitu? Pernah. Pernah. Terus Arul gimana? Harus paksa berdua. Harus berdua. Main gak main harus berdua. Oh, main gak main harus berdua ya. Emang kalau misalkan sendiri Arul gimana tuh? Ya gak ada teman. Kan ada teman-teman yang lain. Gak ada yang gitu gang klub gitu. Oh, bakal klop. Iya. Tuh. Berarti nah bos dangukeun dah kata si Arul. Jadi pengen ada kakaknya Yuda supaya ngeklop cenah gitu. Emang kalau misalkan pemain open spec nggak ngeklop, kita yang instingnya kurang ya, Dul. Jadi perasaan Ragu-ragu jadi. ragu-ragu. Karena kan kalau misalkan udah ngeklop, kita tahu bolanya, Iya, tahu. kemampuannya, kelebihannya, kekurangannya gitu ya.
Nah pertanyaan tadi lanjut. Misalkan besok ada si bos pemilik klub telepon Arul. Misalkan, Rul, kita butuh Arul doang. Bayarannya gede, bahkan 10 kali lipat dari biasa misalkan. Angga gak bakalan nanya, berapa bayaran sekarang? Gak bakalan, karena itu privasi kan. Besar kecil itu privasi. Misalkan ceritanya gitu, ada si bos nanya, nelfon ke Arul. Pengen Arul doang, bayarannya 10 kali lipat. Arul terima gak? Udah bingung soal duit Mas ya. Udah bingung soal duit, kira ya kira. Bingung harus bicara dulu sama keluarga gitu. Kalau bicara sama keluarga, meskipun iya nominal uangnya gede. Iya. Bicara dulu sama keluarga. Iya, boleh enggak gitu. Oh, boleh enggak. Oh, Tapi boleh. kira-kira lo diambil mau tah? Ya, kayaknya diambil. Dia dapat duit ya, lumayan sih lagi gede aja. Nah kira-kira mau ngomong nggak ke si Ayo? Ya ngomong mau ikut Ngomong. enggak gitu. Tapi kan kata si bosnya Arul doang sendiri. Hanya teman buat teman gitu. Oh, nemenin, mau Iya, lokasi, orang gitu. Meskipun si A juga nggak main, Iya. tapi diajak, Iya, berarti diajak. setia kawan. Ya. Tapi dalam kondisi pernah nggak Rul? Si AA sendiri yang main di suatu event, Arul sendiri di main suatu event, pernah nggak? Pernah. Pernah. Pas ante? Enggak sih. Enggak, biasa aja. Biasa. Si AA yang nggak ngajak atau Arul yang nggak ngajak? Ya, lagi selek kan. Lagi pas ya, ini sok pas ya Rul? Emang sok pas ya Rul? Masak. Pasang lepas ya aja atau ributnya gak kira apa Rul? Arul sama Yuda kira-kira. Ya gara-gara kalau yang satu main tarkam gitu gak ajak-ajak. Oh, Jadi, berantem. pembalas gitu. Oh, dibalas. Ah. Pertama kali yang kayak gitu siapa Rul? Yuda. Yuda. Iya. Gak ngajak Arul. Nah, Kok Arul dibalas baru kan? Iya. Kumaha tak ngomong lah Rul. ya Lagi nggak dah. ngomong langsung berangkat lagi berangkat. Oh, berarti pak banget baru Iya. ya. Diam-diam baru ya. Tapi si Ama Ayuda mah gak pernah ngomong nggak? Iya nggak pernah ngomong. Diajak makat ya. Iya. Oh. Berarti enggak solidaritas Arul. Akhirnya berantem gitu. Nah, kalau misalkan berantem sama si Arul, butuh berapa hari itu bisa damai lagi? Ya tergantung. Tapi soal misalkan berantem di luar poli, Tara merenya Jarang. Oh, pasti di dalam poli terus sebenarnya. Iya. Gara-gara si A tuh ngajak. Gitu. Tapi kalau misalkan kondisi si A nggak ngajak, suka ngasih uang kan? Enggak. Aduh itu bukan duit, kenapa nggak ngajak gimana duit? Akhirnya pas saya udah gitu. Buat beli skincare. Buat beli skincare cara Mel. Ganti si BBM. Ngomong soal skincare ya, pasti balager ya. Gimana pacar udah punya dulu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ada. Nonton sekarang mencintai ya. Insya Allah. 1 2 Hah? 1 2 Satu aja. Jangan 2 2. Iya, jangan. Bahaya itu 2 2. 1. Si A udah punya pacar? Udah. Udah. 1. Satu kayaknya. Yang tahu. Oke, berarti soal si Tarkam, Arul memulai Tarkam itu bareng pasti sama si A. Iya. Dari berangkat ke motivasi lihat event turnamen, Iya. ramai banyak penonton, disoraki, Iya. gitu. Akhirnya niat sama si A bareng belajar berlatih poli, gitu kali ya. Rul. Nah sekarang soal suka duka Rul, namanya Tarkam kan pasti nggak bakalan suka terus, nggak bakalan duka terus, pasti kita ada satu momen merasa wah sedih euy. Iya. Gitu. Coba duka anak heula lah yang kumaha sedihnya di Tarkam. Jauh di orang Susah. tua. Gimana? Jauh di orang Jauh tua. orang tua pasti. Terus yang kedua? Ya jauhnya harus kesana kesini gitu. Kesana kesini, bener. Berangkat malam, berangkat pagi, capek itu pasti Rul. Pasti. Yang ketiga? Eh, udah sih segitu. Gitu aja, dukanya boleh ya. Berarti Arul mah can aya momen teu dibayar benernya. Iya barang itu Ya, teh. barang ya udah tadinya udah dibilangin ya. Kasus di Jetonggol tuh, udah dibayar. Terus Arul perasaan kumaha kan ketika Tarkam nggak dibayar? Ya biasa aja sih. Biasa aja sih, ikhlas sebenarnya. Ikhlas. Sukanya Rul? Sukanya main Tarkam? Ya, banyak teman Mhm. di sana di sini ada teman. Mhm. Ya jalan-jalan
sambil jalan-jalan. Nah, ya, tadi kata si Amr hobi dibayar, hobi itu kan dibayar. senang, itu profesi paling senang, hobi dibayar. Apalagi hobinya cuma olahraga. Iya benar. Kasarnya nggak dibayar juga ada karena senang gitu Iya. kan. Apalagi event besar disorakin segala Iya, macam. benar. Benar. Nah Rul, event terbesar yang Arul ini juga menyangkut ke si AA pasti ya karena Iya. kalian bareng. Iya. Event terbesar yang menurut Arul, wah iya event paling gede ya bagi orang ya. Apalagi dibawa sama tim yang juara ataupun tim yang udah terkenal, kan itu kan kebanggaan bagi seorang pemain. Kapan tuh Rul, dan di mana? Pas di Arjuna Cup gitu, pas Arjuna. paling terbesar Terbesar tuh di Arjuna Cup, dibawa sama sama Favorit. Favorit. Tuh. Apalagi ngalahin pemain-pemain bagus tuh ya Rul. Alhamdulillah, ada Alhamdulillah rezekinya. rezeki tuh, rezeki. Bayarannya juga gede tuh pasti Favorit. Guys. Ya, cukup lah, Cukup jajan. lah. Jadi event terbesar yang pernah di sama Arul itu Arjuna Cup tuh kemarin. Meskipun agak dipending kan. Iya. Si A juga bareng kan kemarin Iya, sama si A. Iya, bareng. Sama si A juga bareng. Oke, Rul, siap. Lanjut. Berarti momen yang paling menurut Arul paling berkesan selama Tarkam itu di Arjuna Cup Jilid 1 kemarin. Gitu. Tah. Menurut Arul momen berkesan di mana terus? Ya itu pas ngalahin pemain top-top. Top Iya. lain itu paling berkesan tuh. Iya, bangga gitu. Bangga gitu. Emang dulu waktu di Arjuna ngalahin siapa Rul? Gitu, biasa. Biasa. Ringo CS. Ringo CS ya. Berarti di sana Arul merasa paling berharga momen Iya. itu ya karena bisa ngalahin pemain top, Iya. pemain TV baru gitu Iya. ya. Berarti bayarannya naik nanti si bos Favorit ya. Naik. Waktu Arjuna Cup ngalahin pemain top tuh teman setim siapa aja loh? Ya Yuda, Si AA. Hmm. Terus terus Hasan, Hasan Tribuana Bekasi. Iya. Oke, lanjut siapa lagi? Rian Tribuana. Iya. Oh. Terus Terus Eki, Eki itu yang Eki teman yang- seperguruan. iya. Oh, yang dulu belajar bareng di Pak Umar, Amir. seniornya satu Agung. Agung senior. Iya. Agung. Berarti Agung, Eki, Hasan Tribuana sama Rian Tribuana. Oke, itu momen yang paling berharga ya. Oh, pasti punya. Iya. Nah, si A kira-kira momen yang paling berharga ini kan bareng-bareng gitu. Iya. Si A kira-kira momen yang paling berharga menurut Arul kapan? Gak tahu. Gak tahu. Sama kayaknya. Sama kayaknya itu ya. Oke, terakhir Tarkam kapan dulu? Terakhir Tarkam. Ya kemarin. Kemarin di acara apa dulu? Ya acara hajatan. gitu. Hajatan. Oh, berarti orang hajat buka poli. Iya. Gitu. Terakhir tuh Iya, kemarin. terakhir. Dan rencana sekarang sama si A agenda Tarkam kemana dulu? Ya di Gor ada, di Pabuaran ada. Banyak lah ya job-job Tarkam ya banyak. Ya, lumayan lah. Gitu Iya ya. lumayan. Tapi kemarin corona mah nggak ada Tarkam dulu. Ya ada yang umpet-umpetan gitu. Tempat-tempatan, event-event nyumput, mau Iya. dibubarkan, apa gitu. Oke, Rul. Berarti Arul sama AA itu nggak pernah bisa dipisahin. Iya. Itu kemana-mana pasti bareng. Ya meskipun tadi ada job butuh Arul doang juga, Arul mikirnya mungkin 1-2 kali. Iya. Nggak bisa langsung diambil. Tapi bayaran gede mau mikir bener. Iya. Mau mikir kebaik sih agak 3 akan lah. Oke, sekarang soal posisi Rul. Iya. Posisi setter. Iya kan paling penting ya karena Iya. banyak yang ngomong, iya adi lanjut, tapi kok hiji toser, hiji spek, bukan spek. Padahal jakungan kena Adina aja kan begitu. Bahkan tinggian Arul kan sama si AA. Nah, jadi memang posisi sekarang udah nyaman di toser loh. Iya, udah nyaman di toser. Gak bakalan mau pindah. Enggak, Jadi udah fix toser. udah fix. Nah, selama pengalaman jadi toser, Arul pernah bermain ngasih umpan yang menurut Arul, wah ini paling bangga nih bisa main bareng sama si A,
gitu. Bisa kita ngasih umpan, apalagi menantinya itu sama siapa dong? Pas waktu minggu belum lama sih sama Denny Jopi gitu. Yopi, Iya. gitu. Pemain-pemain top lah Iya. gitu ya. Siapa aja tuh yang Arul main bareng sama Arul, pemain-pemain top siapa aja tuh? Ya Ringo ada. Ringo, Iya, pernah main. sama Denny Ipung. Yopi, Ipung, ya terus Terus ya banyak kan. banyak lah ya gitu ya. Apalagi ya. Ketika di toss Arul kan posisi di permainan ini posisi yang sangat penting. Karena meskipun pemain menurut saya, meskipun pemain itu sebagus apapun, sekelas Proliga internasional apapun, kalau misalkan tossernya jelek kasih umpan, itu kan pasti bola nggak bakalan sempurna dong. Iya. Bener kan? Benar. Misalkan ada suatu pemain hebat nih, kita kasih umpannya jelek, ya nggak bakalan Iya. keluar kemampuannya kan. Pasti. Nah, itu pernah nggak Arul melakukan kesalahan di permainan? Karena kan gara-gara belum tahu bola-bolanya gitu. Mhm. Ya jadi agak kayak gitu umpannya. Umpannya karena berarti Arul harus mengerti mengerti sifat itunya dulu. sifat bolanya. Oh begitu. Terus Arul kan dipanggil nih sama si AA satu tim, otomatis pemainnya beda. Kalau sama si AA kan udah tahu bolanya, Ya. kekurangan, kelebihan. Kalau sama pemain lain gimana caranya, Rul? Ya minta gitu. Minta? Iya. Mau Kayak bola gimana, apa? kurang apa gitu Oh. ditanya. Berarti Arul bisa sambil belajar di sana. Iya. Pernah dimarahin nggak, Rul? Ya enggak sih. Nggak dimarahin. Mau nanya doang. Gimana gimana Oh. kurang tinggi. Kurang tinggi, Iya. kurang bawah, Iya. gitu. Kurang cepat. Kurang cepet. Pas sampai main top kayak gitu Iya. suka minta berarti ya. Dimarahin mah nggak pernah. Nggak pernah. Suka balik sama bola itu nggak pernah, Nggak pernah. Nggak pernah. Paling dia komplain kurang tinggi dulu misalkan. Iya. Oke. Arul juga bisa ngukur berarti di Iya. sana ya. Itu kerugian nggak sih buat si Tosser? Kerugian apa? Kerugiannya gini. Jadi Arul kan dipanggil sama satu tim. Iya. Yang pemain-pemain rekan setimnya kan nggak tahu tuh Iya. bolanya kayak gimana. Itu kan butuh belajar yang cepet terus. Kalau belajarnya lama itu keburu kalah timnya tuh. Iya, itu gimana cara Arul mengantisipasi hal itu? Gimana caranya tuh? Ya kayak gitu harus banyak berkomunikasi gitu. Komunikasi sebelum pertandingan berarti. Iya sebelum pertandingan pas warming up gitu. Oh, pas warming up. Iya. Jadi kita tahu bolanya. Kurang gimana gitu. Tapi momen sampai dimarahin nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Alhamdulillah. Paling dikomplain Iya sampai kurang tinggi. kurang tinggi gitu. Tapi nggak rasa tegang nggak, Rul? Ya pas pertama main ya ragu-ragu gitu. Ragu-ragu. Takut salah. Grogi pasti. Ragu pasti. Nggak pede pasti. Iya. Apalagi pemain kita pemain top, Iya. ya kan? Kita takut nggak ngasih maksimal gitu ya. Iya. Terus kalau soal Tosser, masih soal Tosser. Kira-kira Arul kan terus ini sama AA sama Yuda pasti terus berkembang, ya kan? Apalagi kalian masih muda. Jenjang karir dari Tarkam itu kan pasti berkembang. Siapa tahu kan? Siapa tahu Arul Yuda bisa masuk ke PON, Porda kan? Itu kan kita nggak tahu. Amin kan? Amin. Mudah-mudahan. Nah harapan Arul dulu nih sebelum ke AA, harapan Arul untuk kedepannya gimana nih soal PON? Otomatis pasti pengen serius kan di poli. Iya. Apa cuman main-main? Ya pengen serius. Pengen serius. Naik jenjang yang lebih tinggi lagi. Yang lebih tinggi, pengalaman yang lebih tinggi, ilmu juga terus berlatih mungkin Iya, gitu ya. Rul. benar. Terus harapan Arul untuk kedepannya gimana nih? Ya eh, Harapannya pengen apa? ya pengen timnas gitu. Oh, semua timnas jauh tuh, ya, rasa tapi nggak ada yang nggak mungkin kan? Rul? Iya. Nggak ada yang nggak mungkin, amin, nggak ada yang nggak mungkin. Timnas Proliga lah. Main Proliga, timnas, PON. gitu, PON. Gitu. Memang impian itu memang kita harus patok sejauh mungkin supaya kita bekerja keras dari sekarang. Iya, benar. Memang itu harus, target itu harus. Tuh. Terus harapan yang kedua untuk AA gimana nih, Rul? Arul kan udah tahu kelebihan kelemahannya. Iya. Nah, otomatis kan kalian kan disetting untuk terus bersama. Nah, ini mumpung ada si AA nih. Gitu kan. Biasa hari biasa kan nggak berani ngomong nih ke si AA Iya. nih. Harapan Arul ke si AA itu pengen gimana? Misalkan A, mana teh kudu A, kudu B, tong gitu wae misalkan dek kumaha berkembang kan begitu. Dan khusus si AA gimana nih? Masukan Arul. Mainnya harus lepas gitu. Lepas emang biasanya nggak lepas loh. Ya kalau ketemu pemain yang gitu yang rada bagus
suka gugup gitu. Oh, si A suka gugup. Mentalnya ngedon begitu. Bukan kalau lihat blokan tinggi suka ditipu gitu. Oh. Bukan diajar-ajar aja. Gitu. Oh. Jadi si A memang kalau berhadapan sama pemain top, apalagi memang posisi A lebih penting ya, Rul. Iya, open spike. Spek kan. Jadi harus lebih berani mungkin ya, Rul. Berani. Jangan takut. Emang si A kelihatan suka penakut, Rul. Ya kayak gitu sih. Jadi penakut tuh ya. Jadi masukan Arul ke si A harus kayak gitu. Berarti harus tambah lagi berlatih gitu. Ajar-ajar aja kan. Hajar-hajar wae lah gitu ya. Maksud bola gak enak dihajar Rul. Kena kait kan unet tuh. Nah terus si AA kelemahannya apa, Rul? Iya. Kelebihannya tadi kan kelemahan. Kelebihannya si AA apa, Rul? Ya, ya. Dari loncat. Loncat tinggi. Nah, Apalagi kan yang nggak tahu julukannya kan budak ketik bisa ngapung Indonesia kan. Mudah-mudahan deh semakin kesini loncat semakin tinggi, mukul semakin keras kan begitu. Jadi harapan Arul itu kedepannya ya target pengen jadi pemain timnas ya. Pengen jadi pemain timnas. Arul juga pasti sekarang semakin berlatih lebih keras. Gitu. Apalagi job-job Tarkam ini kan udah kelihatan, Bro. Job-job Tarkam udah kelihatan kan. Jadwal A, jadwal B, jadwal C. Jadi sambil berlatih mungkin begitu. Oke, sekarang dari si AA. Harapan AA kumaha ya? Kak Arul, harapan AA. Harapannya ya kalau ini suka gugup. Oh, sama juga suka gugup gitu. Yud, oh, jadi karena memang mental masih ini kan, masih berkembang. Itu siapa lagi nih ke si Arul nih? Masukannya, harapannya. Ya kalau mainnya gitu kalau gak seneng gengklop gitu lagi gengklop suka ribut di lapangan. Suka ribut di lapangan. Soalnya pernah pengalaman kia ya. Ya pernah bela ya. Main latihan bareng dengan si Arul dengan si Yuda. Gitu kan. Kalau di lapangan bareng itu kan kita mengetahui langsung. Jadi apa langsung gitu. Jadi si Yuda itu minta ke Arul tuh waktu main di Cikaret tuh di Paparet tuh bareng si Aperi kan. Bareng. Jadi si Yuda minta bola A, dikasih bola B. Kamu Isel. Kumaha itu luarnya sih, oh gitu. Itu apa bola A aja gitu kan. Kamu memang berantem sering. Emang apa gitu pas di lapangan ya bener. Pembeli-beli bener ya. Berarti sering ya Yud gitu ya. Di lapangan sering. Apalagi kalau turnamen itu sering. Sering gitu. Berantem di lapangan sering gitu. Terakhir berantem di lapangan kapan? Terakhir berantem di lapangan kapan tuh? Pas main di Susukan itu. Pas Gimana tuh? Berantem lah kumaha tuh Yud? jarang ngasih bola. Padahal lagi enak gitu Oh, lagi enak. Posisi lagi enak, Yuda teh gak dikasih bola sama Arul. Akhirnya kapuk kan. Gimana tuh ngomongnya biasa di lapang? Ada dong, berekin ke aing. Beak ke aing gitu. Kan langsung menang lawan Podongol. Jadi kain gedul gitu ya. Beak wae lah gitu. Jadi greget tidak teh bener posisi udah enak tadi bare bola bener gitu ya. Terus Arul ketika dimarahin ke Yuda diem aja kali. Gak berani ngelawan. Iya, diam langsung dikasih terus gitu. Kasih. Emang si A sempun dong Rul sama jadi bare bola. Kacau. Berarti berantem di lapangan sering gitu. Sering. Gara-gara tadi bare bola. Pernah saling pukul kan? Pernah berantem paling kalau kebuka gitu pernah tuh Yun? Pernah. Masalah kan lagi main gitu. Berangkat jam 10 pagi, pulang malam. Keluarga udah ngumpul semua AA. Pulang-pulang langsung diambil kunci, langsung ditajos di sini. Berdarah langsung. Aduh gitu ya. Pengalaman teh. Gara-gara si Arul pulang main gitu lama. Oh. Nggak inget waktu. Tapi main poli, masih main poli kan? Enggak, main biasa. Oh, main biasa itu mah. Sama Yuda dipukul ya. Gara-gara pulang main ya gitu. Di luar poli tapi ya. Di luar poli. Kan berantemnya sampai gitu ya.
3 kakak sampai mukulin semua si Arul. Sampai digebukan. 3 kakak langsung pukulin si Arul semua ya, termasuk Yuda ya. Main ke mana terus? Ya jalan-jalan. Jalan-jalan bener ada, jalan-jalan ke mana ada. Sarang naik, itu bukan digebukan gitu Rul. Jadi di lapangan mah ketika bermain di turnamen sering berantem deh berarti. Sering. Tapi berantem di permainan ya, bukan berantem yang lain berarti. Gara-gara ngasih bola telat, posisi udah enak gak dikasih bola menurut gitu ya. Mungkin eta Arul punya pembelaan sendiri tah. Kunaon Rul? Coba kunaon Rul? Cek akan tadi ngomong ke Arul, tadi ngomong. Iya. Jadi Pak nyerekan Arul teh, katanya marahin Arul teh gara-gara Arul nggak ngasih bola ke si Aa. Ya. Padahal posisi si Aa udah enak, Arul nerima tuh. Ya, akhirnya terlalu fokus ke pemain yang lain. Apa gara-gara si Aa jarang ngasih poin? Soalnya kia kan, insting tosar kan, ya yang nggak tahu ya. Ngasih pemain yang terus-terusan poin demi Iya. tim. Iya. Bener kan, demi tim, demi kemenangan, demi tim kan Iya, begitu. benar. Misalkan ada 4 pemain open spike, Quicker lagi jelek nih, open ini lagi jelek nih, tapi si open yang kiri udah bagus terus nih. Berarti Arul ngasih ke yang kiri? Iya, Apa terus. gara-gara kayak gitu? Ya ke situ terus. Udah ke sini keblok. Terus lupa ke Yuda. Oh lupa gitu Oh, ya. iya, lupa. Ngomong kasih. Ngomong gue ya. Siapa ngomong naruh di lapang tuh? Ya kayak gitu deh. Kayak gitu loh, nonton aing. Ambak kayak bakal aja. Oke lah. Makasih Arul, makasih Yuda. Udah kita ngobrol sambil relax nih di sini nih di segmen. Makasih udah datang, kita ngobrol-ngobrol. Tadi juga harapannya udah ini ya, mudah-mudahan dari AA sih, mudah-mudahan kalian satu yang terpenting dikasih kesehatan. Amin. Dikasih kesehatan karena kita mau apapun juga, target hidup apapun juga, prestasi segala macam setinggi tingginya, tapi kalau nggak dikasih sehat nggak bakalan beres, nggak bakalan clear loh. Yo, bener nggak? Jadi yang terpenting doa sih buat kalian berdua. Satu, dikasih kesehatan, itu aja sih yang pertama. Gitu. Satu, dikasih kesehatan, kedua dikasih rezeki yang luar biasa dimanapun jalannya kan. Mau di poli, mau apapun, yang terpenting itu rezeki yang memang membuat kalian berkah, itu aja sih. Motivasi. Oke, Arul dulu nih. Nah, Arul kan sekarang udah bisa poli nih. Ya. Udah bisa poli, udah bisa nyari duit, Iya. udah bisa tarkam, kan banyak. Udah dikenal, lumayan dikenal kan, Iya. sesumbangan wae mah kan Iya. gitu. Kalian kan dikenal kan Upin Ipin ya. Nah, ada nanya dicap sama penonton sebagai Upin Ipin ini nerima nggak sih lo? Ya nerima gak nerima harus nerima. Nerimanya gimana dong? Upin Ipin. Tapi kan penonton itu berhak ngomong apa aja loh. Iya, benar. Iya, yang jelas kita mah ya nerima aja lah, namanya juga pemain ya kan. Nah, sedikit terakhir Arul, ini tips ataupun masukan karena kalian kan sekarang udah dikatakan bisa, udah jadi pemain tarkam lokal Subang. Job udah banyak, kalian juga udah lumayan dikenal. Nah, tips untuk teman-teman yang baru memulai poli nih. Teman-teman yang baru memulai poli, gimana nih tips Arul nih? Khususnya poli sebagai setter. Ya Nah, gimana nih? lebih berhati lagi. Berlatih lagi. Jangan pantang mundur. Atau mundur. Ya, bersemangat lah. Semangat lah. Ya. Gitu. Untung pundungan mah gitu. Untung pundungan. Pundungan. Untung pundungan. Nek diledek nanan oge pundungan. Lagi lah pundungan aja. Emang sering diledek lur? Sering pas pertama mah. Bro, sering. Gimana tak ledek kalau paling pedes? Gimana ya? Itu duit sakarung ge beak di tasaran si Arul mah. Oh, gitu. Itu ledekan dari penonton itu lur. Bukan pas biasa main biasa duitan gitu. Oh, gitu. Duit sakarung ge beak atuh terus sama si Arul mah gitu. Gitu. Buat dia mah itu jero lur. Tapi kadang-kadang gini loh, ledekan ataupun kritik dari orang lain itu bisa membuat kita semakin lebih Semangat. memotivasi, bener, lebih semangat. Gitu. Nah, kita kan akhirnya jadi mikir, akhirnya kita jadi
marah dalam arti positif, dibuktikan ku aing kan gitu. Akhirnya kan kita jadi giat, semangat, berlatih gitu, kan. Ngebayar omongan-omongan orang itu kan gitu loh. Istilahnya butuh sih gitu loh. Ledekan itu butuh supaya kita mikir lebih semangat lagi. Dia bisa membuktikan kepada Iya, orang. bisa membuktikan. Oke, jadi untuk teman-teman yang memulai poli, khususnya dari posisi setter, posisi Arul sekarang lebih semangat berlatih, untung pundungan gitu ya. Mau diladekan naon gitu terus saya maju. Buktikan kepada orangnya. Buktikan kepada orangnya. Oke, Ayuda ya. Ayuda. Oke. Pesan tips ataupun pesan-pesan ke teman-teman yang baru memulai ataupun yang ingin belajar poli nih, karena Yuda juga sama kayak Arul gitu kan, udah dikenal banyak orang sebagai pemain poli. Nah, tips dan trik ataupun pesan-pesan motivasi ke teman-teman yang memulai poli gimana tuh Yud? Ya gitu, sama kayak Arul. Lebih semangat lagi latihan. Buktiin ke orang tua gitu. Bisa. Oke, yang paling penting itu orang tua, bener ya Yud? Bener. Membanggakan orang tua itu bener. Terus apa lagi tuh Yud? Ya intinya gitu, harus giat-giat latihan biar bisa lebih bagus gitu. Lebih bagus lagi, pantang menyerah lah. Nah, khusus Yuda sendiri nih, teman-teman nih, kita kadang-kadang harus tahu pemain itu dibully seperti apa supaya kita tahu apa yang dia lakuin sampai sehingga seperti sekarang. Yuda nih dibully kumaha ya, tadi Arul kan dulu sekarang kebeak saya Arul banget. Pas pertama di kampung kan latihan, baru pertama belajar sampai ya diledek itu sampai di anjing-anjing gitu, di koplok-koplok, beneran. Diledek itu kan di anjing-anjing? Sama pemain, sama penonton? Enggak, sama satu tim gitu. Satu tim? Pemain gitu kok. Si Yuda mah mesti diajakan deui. Kan di situ latihan ikut ke Pakarbala. Udah terus di Kihang sampai 1 tahun nggak pulang ke rumah. Latihan di Kihang. Setahun tuh nggak pulang ke rumah. Latihan di Kihang terus. Tidur di rumah lu? Tidur kan di rumah Pak Amir. Oh, tidur di rumah Pak Amir. Bareng sama Eki. Iya. Itu karena kita pengen membuktikan gitu ya Yud. Sampai ledekan-ledekan orang lain. Itu yang ngomong teman setim itu. Iya, satu kampung. Teman latihan sore gitu katanya. Kan sampai sekarang nggak mau membela kampung sendiri. Wow, sampai sekarang nggak mau membela kamu sendiri. Kenapa tuh Yud? Ya pertama masalah dari ini gitu, Karang Taruna, dari nama, ada masalah sama mama, gitu. Sama keluarga lah ada masalah gitu. Oh, itu masalah pribadi keluarga. Oke. Jadi sampai sekarang nggak mau membela kamu sendiri. Wah, kalau ada masalah. Kalau ngajak itu ini dipakai harga gitu. Oh. Sama kampung sendiri. Di inilah gitu patok karena memang ada masalah gitu. Itu masalah pribadi ya Dul ya. Iya. Oke. Terus untuk masalah teman-teman di kampung juga latihan sampai sepedas itu ke Yuda gitu ya. Ngomong sampai di anjing-anjing gitu. Iya benar. Kisah nyata gitu ya. Nyata banget. Itu perasaan Yuda ketika digituin buset. Sampai nangis kan di lapangan. Di lapangan nangis. Iya. Langsung pulang. Kata-katain teh. Pas main itu nangis langsung. Nangis di lapangan. Dibilang kayak gitu tehnya. Pemain sih mau anjing gitu. Kan baru pertama belajar udah digitu-gituin gitu. Baru pertama belajar udah digitu-gituin. Akhirnya kita ngedon ya. Ngedon. Tapi salut ke Yuda, ngedonnya itu kadang-kadang orang ketika dihajar mental ya. Ini soal mental. Dihajar mental, itu kadang-kadang orang kan langsung ngedon. So, udahlah aing mau lek poli-polian deui. Kan gitu, Rul. Kayak gitu, pernah kayak gitu. Pernah kan? Pasti kayak gitu kan. Iya, pernah Mau apa polian deui geuning kieu poli teh kan gitu ya. Tapi Yuda di sini membuktikan ketika dihajar mental, dikritik, diolok-olok, Yuda malah membuktikan berlatih. Berarti memang di sini melihat keseriusan Yuda dalam soal poli ini luar biasa. Kalau udah dihajar mental bukannya ciut, kadang-kadang suka ciut, ada yang ciut loh. Pernah sih kayak gitu. Kan pernah kan ciut kan. Tapi Yuda membuktikan ketika ada yang mengolok-olok, kita harus bisa membuktikan dengan cara giat lebih berlatih lagi. Nah itu tips sekarang untuk teman-teman yang baru memulai poli gimana Yud? Satu tadi berlatih lebih semangat lagi latihannya. Olok-olok biasa sebenarnya. Jangan dengerin udah kayak gitu. Jangan dengerin orang kayak gitu Mas. Udah biasa berarti Yud. Ini udah biasa. Yang penting kita buktiin dilihat orang tua.
orang-orang kayak gitu biasa mungkin ya. Yang penting kita bisa banggain orang tua, Lima orang tua nah, bisa maju gitu lah bisa sendiri. maju. Oke, siap, thank you Yud. Terima kasih. Yuda, Arul, sehat selalu, panjang umur, berkah, amin, sukses di tarkamnya. Oke teman-teman, sekian podcastnya, sekian ngobrolnya. Kita ngobrol tadi berbincang-bincang panjang sekali sama Yuda sama Arul. Kita doakan mudah-mudahan Arul dan Yuda satu sehat selalu, murah rezeki dan sukses di dunia tarkamnya, lokal maupun di tingkat jalan. Oke, saya Gilang Adi Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.